God bless you. Kenapa? Two kids are missing during the prayer. Oke. Well, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita boleh persiapkan yang terbaik supaya kita juga boleh mendapatkan yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dalam satu tema yang sama yang disampaikan oleh Pastor Zulfi kemarin, yaitu dengan judul yang sama juga, yaitu Shift Your Focus. Jadi minggu lalu kita belajar banyak ya, ada banyak sekali kebenaran, satu nilai-nilai yang dinyatakan buat setiap kita, dan kita akan lebih dalam lagi nih belajar pada sore hari ini, yaitu Shift Your Focus. Kalau dalam bahasa Indonesianya shift your focus itu kira-kira alihkan fokus kita ya. Kalau dibilang di shift berarti kita sedang mengarah kepada satu hal, tetapi shift berarti dialihkan gitu, fokus kita itu dialihkan. Saya lihat hari-hari ini kan handphone semakin canggih ya, itu handphone yang belakangan keluar itu punya satu fitur yang namanya fiturnya kalau nggak salah tentang sinematografi seperti itu. Jadi dengan satu handphone yang kecil itu udah bisa bikin, kalau mau bikin film kelasnya bisa luar biasa, udah 4K bahkan bisa ada yang 8K gitu. Cuma memorinya aja yang mesti cukup. Tapi canggihnya kalau misalnya ada dua orang, misalnya saya di tempat ini terus di belakang saya ada satu orang lagi, ketika misalnya ada diarahkan ke saya kamera handphonenya, saya berbicara itu langsung fokusnya ke saya gitu. Nanti yang belakangnya blur. Nah nanti kalau misalnya yang belakangnya bicara, tiba-tiba nanti bisa yang saya blur. Jadi fokusnya ke orang yang ada di belakang. Nah, itu kan kayak kalau di film-film kan gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat fokusnya ini lagi ke yang mana begitu. Nah itulah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sedang memperhatikan sesuatu, misalnya saudara melihat saya gitu, yang di sekelilingnya itu jadi blur gitu. Tapi ketika saudara fokuskan misalnya perhatian saudara kepada ini atau meja ini, maka ya secara jelas muka saya nggak gitu jelas gitu, blur. Tapi barang ini yang menjadi jelas. Nah itulah kira-kira tentang shift our focus. Kita mengalihkan pandangan kita, mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus kita kepada satu hal yang memang kita tuju gitu, yang harus kita tuju. Nah saya mau ajak kita baca lagi, kita buka lagi Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di depan ada dari New International Version. So firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. So dalam NIV dikatakan, since then you have been raised with Christ, and then the first one, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. And then set your minds on things above, not on earthly things. Di depan ada ya, oke. Saudara lihat ada yang dikasih kuning, yang pertama firman Tuhan katakan set your heart on things above, and then set your minds on things above. Nah saya mau ajak kita boleh mendalami firman Tuhan ini ya, kita lihat kata demi kata atau ada poin demi poin yang dari dua ayat ini yang Tuhan atau firman Tuhan ajarkan buat kita nih. Nah pertama di sini dibilang ada dua hal, yaitu ada perkara yang di atas dan ada perkara yang di bumi. There are things on things above and then things on earth. Jadi perkara yang di atas dan perkara yang di bumi. Kalau di dalam bahasa kita sehari-hari, perkara yang di bumi itu diterjemahkannya dengan perkara yang duniawi atau earthly things, perkara yang duniawi. Nah kemudian dari dua hal ini firman Tuhan ini ajarkan untuk kita dari ada perkara yang di atas dan ada perkara yang di bawah. Nah yang di atas itu apa? Kita set our minds, set our heart on things above. Pikirkan semuanya itu, carilah semuanya itu. Jadi cari apa yang di atas, bukan apa yang ada di bumi ini, not on earthly things. Nah pertanyaannya kan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan perkara yang di atas itu apa pastor ya, benar nggak? Things that are above itu seperti apa?
apakah lihat pesawat gitu ya, lihat langit-langit, lihat atap gitu. Tapi di sini maksudnya bahwa perkara yang di atas itu kita mesti bisa melihat hidup kita dari cara pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan atau dari perspektifnya Tuhan. We have to see our life from God's perspective. Karena perspektifnya Tuhan, sudut pandang Tuhan itu berbeda dengan sudut pandang kita. Kalau saudara belajar ya di desain, di arsitektur, ada kalau gambar itu ada orang bilang ada frog eye atau human eye sama ada bird eye view. Bird eye view itu perspektifnya burung. Jadi kita kalau dari bawah kan yang kita lihat sepertinya wah besar sekali, gedung yang tinggi gitu, dan hanya terbatas penglihatan kita. Kemarin saya ke New York, biasa orang New Hampshire ke New York senangnya ngelihat lampu gitu ya, karena di sini jarang lampu, ngelihat gedung-gedung gitu kayak Sikabayan Sabakota. Itu kalau ke sana kan kita ngelihat gedung tapi terbatas. Tapi kalau kita naik ke atas, kita melihat dari atas dari pesawat, kita bisa melihat seluruh kota. Itu ada perspektif yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda. Nah, di dalam kehidupan kita, kita perlu belajar untuk melihat kehidupan kita dari cara pandangnya Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang hidup kita, bagaimana Tuhan melihat hidup kita, bagaimana Tuhan juga melihat masalah yang ada atau setiap musuh-musuh situasi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Karena kan saudara, kalau dari cara pandang kita, kita seringkali bisa jadi discourage gitu, kita jadi lemah, jadi patah semangat. Kenapa? Karena kita melihat bahwa masalah kita ini terlalu besar, terlalu sulit untuk diselesaikan. Sementara kalau firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul ya? Karena Tuhan itu luar biasa. Nah, itu adalah cara pandang. Jadi bagaimana kita memandang sesuatu hal, terutama dalam hidup kita ini, dengan segala isinya, itu menentukan sebenarnya apa hasil atau the output of our lives. So we need to see our life from God's perspective. Nah, itu adalah perkara yang di atas, things that are above. Dan juga kemudian, kalau dikatakan berikutnya, perkara yang di atas itu apa? Perkara yang di atas itu berarti bukan apa yang sebenarnya menjadi kehendak kita, apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita perlu cari, kita perlu memikirkan juga hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu adalah perkara yang di atas, perkara yang di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengalihkan fokus kita dari apa yang ada di muka bumi ini, dari hanya sekedar yang earthly things, perkara yang duniawi, kepada perkara yang di atas, atau perkara-perkara yang dari Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Nah, sore hari ini saya mau masuk ke dalam satu topik yang berbeda dari judul ini. Ketika kita mau fokus misalnya ya, kita mau fokus, kalau belajar tentang fokus, saya lihat, saya selalu belajar, saya suka dari Alkitab itu kita bisa belajar namanya ada 3 profesi. Ada 3 profesi yang Alkitab ajarkan dan itu memiliki, masing-masing profesi ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Yang pertama Alkitab ajarkan tentang yang namanya atlet. Ya, kita nih dalam perlombaan, kita berlomba gitu. Itu kan berarti seorang yang sedang berlari, perlombaan. Nah, ada nilai-nilai yang luar biasa. Terus kemudian Alkitab ajarkan tentang satu profesi yang namanya petani. Tentang menabur, menuai gitu. Itu berbicara tentang long suffering, tentang kesabaran gitu. Ada banyak nilai-nilai yang luar biasa. Dan kemudian firman Tuhan juga ajarkan tentang namanya seorang prajurit, tentara Allah. Nah, kita ini adalah tentara. Tentara bicara tentang apa? Tentang disiplin, tentang tunduk sama pemimpin, sama otoritas, tentang tidak pernah menyerah, tentang keberanian. Nah, itu yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan Kristenan kita. Nah, kalau kita bicara tentang atlet, itu salah satu yang kita perlu belajar yaitu namanya fokus. Gitu. Atlet itu harus fokus. Dia harus fokus mulai dari kehidupan dia secara pribadi, dari hari ke harinya, hanya demi untuk memenangkan misalnya, saya anggap misalnya berenang gitu ya. Itu kan juaranya atau dari tahun ke tahun atau dari olimpiade ke olimpiade hanya 0,0 sekian detik kan, biasanya seperti itu ya. Tapi saudara bayangkan, untuk mendapatkan hanya sepersekian detik, mereka itu melatih diri mereka fokus selama 5 tahun. Bangunnya pagi sekali, makannya diatur, semuanya. Kalau saudara pelajari Tom Brady, wah itu saya pernah sampaikan di sini, dia punya diet yang luar biasa tuh.
Dia orang-orang seperti mereka nih, atlet-atlet gini jarang ditemukan di mall gitu. Jalan-jalan gitu, shopping kayak gitu. Ya mungkin shoppingnya udah online, udah ada yang beliin atau gimana gitu. Kenapa? Karena memang kehidupan mereka itu harus disiplin dan harus fokus. Dan bahkan ketika pertandingan itu perlu yang namanya fokus, nggak bisa mikirin tuh yang lain-lain. Kalau pikirannya terganggu, nah ini dia. Itu akan memberikan sebuah hasil yang sangat jauh berbeda. Bisa jadi mereka tidak mendapatkan goal atau tujuan yang mereka sedang arah untuk mereka dapatkan. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan tadi katakan set your minds and then set your heart. Itu bicara apa sebenarnya? Bahwa memang kita perlu memberikan effort atau usaha dari diri kita sendiri untuk kita mengarahkan pikiran kita dan mengarahkan hati kita. Memikirkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi perkara yang di atas. Kenapa? Karena tidak terjadi begitu saja. Itu tidak akan terjadi begitu saja dan bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita, di mana kita harus memberikan effort yang terbaik, usaha yang terbaik, supaya kita bisa benar-benar fokus dengan yang dinamanya perkara yang di atas atau kehendak Tuhan. Nah masalahnya kan hari-hari ini kita tahu bahwa ada banyak sekali gangguan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat, saudara semua punya handphone, kita tahu apa yang namanya gangguan atau distraction. Distraction itu gangguan ya. Kita banyak sekali gangguan dalam hidup kita. Kita hidup bahkan kalau saya mau katakan zaman dimana zaman gangguan gitu. Masa yang penuh dengan gangguan, dengan teknologi. Wah ya udah kita nggak usah bicara dalam tentang teknologi. Kita mau lakukan ini, tapi aduh kayaknya jujur buat saya pribadi gitu ya, kadang-kadang mau cuma lihat satu video kan ada reel, nanti tinggal di scroll ke atas, lihat lagi, kadang cuma 10 detik gitu ya, 10 detik, 15 detik, tapi gak lama-lama 2 jam aja lewat, udah jam berapa, masaknya jadi gosong mungkin, atau yang lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena distracted, dan itu membawa kita untuk masuk ke satu hal yang lain yang sebenarnya gak terlalu penting, tapi kita meninggalkan hal yang penting. Teknologi misalnya, yang mau save money misalnya, dalam keuangan, wah banyak sekali gangguan. Yang namanya ular itu kan banyak ya, bukan dulu di mall banyak, sekarang di online juga banyak, sale gitu kan semuanya gitu. Jadi banyak sekali, kayaknya ini murah nih cuma $1.50 gitu. Saya jujur, kayaknya seneng tuh ngeliatin yang barang perintilan begitu di satu website yang terkenal kan. Beli lagi, ntar udah $15, udah $10 gitu, lucu aja gitu katanya. Nah itu gangguan contohnya. Padahal kita misalnya memiliki target dalam hal-hal tertentu. Di dalam membangun keluarga juga jangan salah. Perlu effort, perlu usaha untuk kita fokus kepada yang terbaik. Supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik, karena bisa jadi di tempat kerja kah, di gereja mungkin kah, atau di mana, itu banyak gangguan gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dari semua gangguan yang ada itu, ada gangguan yang sebenarnya berbahaya sekali nih. Yang terjadi dalam hidup kita, dan saya percaya ini adalah usaha atau kerja keras dari iblis untuk menaruh gangguan seperti ini, gangguan-gangguan ini, sehingga pada akhirnya kita fokusnya kembali seperti apa yang Kolose 3 tadi katakan. Fokus kita itu kepada yang earthly things. Kita enggak fokus kepada perkara yang di atas. Nah gangguan apa yang paling berbahaya? Gangguan ini adalah gangguan-gangguan apapun itu, saya tidak spesifik mengatakan karena setiap orang itu bisa berbeda, dalam kehidupan orang itu bisa berbeda, tantangan kita berbeda. Tetapi gangguan yang berbahaya itu adalah gangguan yang mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang penting, yang lebih penting kepada sesuatu yang kurang penting. Nah, saya sengaja katakan yang lebih penting dengan yang kurang penting. Berarti ini ada seperti urutan nih. Kita kan memiliki prioritas ya, ada prioritas, ada yang ini penting tapi bisa minggu depan misalnya gitu ya. Ini penting tapi nggak bisa nih, ini harus besok. Atau bahkan harus saat ini, seperti itu. Penting semuanya. Nah jadi ada hal-hal yang pada akhirnya mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang lebih penting kepada sesuatu hal yang kurang penting. Atau dari hal yang lebih utama kepada hal-hal yang tidak utama. Dan yang lebih lagi, gangguan yang berbahaya itu adalah gangguan yang pada akhirnya mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak menerima yang terbaik dari Tuhan dan bahkan membawa kita jauh dari Tuhan.
Nah itu bahaya. Kalau engkau mungkin banyak gangguan yang teknis seperti tadi, apakah teknologi, mungkin keuangan sedikit, oh ya jadi savingnya jadi tambah panjang nih, kepake uangnya misalnya seperti itu. Well oke lah. Tapi ketika ada hal-hal yang membawa engkau tidak mengalami Tuhan, engkau tidak mengenal Tuhan, engkau jauh dari Tuhan, membawa hubunganmu semakin jauh dari Tuhan, wah itu adalah satu hal yang berbahaya. Maka dari itu, kalau saya katakan kita perlu secara sungguh-sungguh nih, memberikan perhatian kita, memikirkan. Nah, kalau dibilang dipikirkan kan berarti ada skala prioritas tuh. Saudara, kalau satu hal yang penting buat saudara, berarti kemungkinan besar itu engkau akan memberikan yang terbaik untuk hal itu. Benar enggak? Keluarga penting, wah kita memberi yang terbaik. Gitu. Dan banyak hal yang penting. Dan karena itu penting, kita memberikan effort kita yang terbaik, usaha kita yang terbaik, tenaga kita yang terbaik. Nah, saya mau ajak kita lihat satu firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang contoh bagaimana kita harus fokus kepada sebenarnya ada hal yang lebih penting, ada hal yang tidak begitu penting gitu, atau yang bisa ditinggalkan. Dan sebenarnya yang membawa kepada satu hal yang luar biasa bahwa ketika kita fokus kepada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting, itu bisa membawa kita tidak mendapatkan seharusnya yang terbaik yang harusnya bisa kita dapatkan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ini cerita tentang Maria dan Marta. Saya coba satukan di depan ya, supaya bisa lihat secara keseluruhan meskipun kecil-kecil. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Gitu. Jadi ini kalau dilihat, ini rumah siapa nih? Rumah Marta ya. Gitu. Terus dia punya saudara yaitu Maria. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, 2 kali loh, berarti serius nih. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. So ini cerita yang terkenal ya, sering kita baca. Di mana Yesus datang ke rumah Marta, kemudian ada Maria, tapi ya Maria dia mendengar aja Yesus ngomong apa, dia duduk di kaki Yesus gitu. Duduk di kaki Yesus. Tetapi Marta ini dia sibuk nih, wah melakukan sesuatu, persiapan sesuatu, mungkin cari kopinya mana, ada kopi nggak ada gula, itu makanya ada kopi yang jadi gula sama kopi gitu ya, itu satu saset itu karena begitu, gulanya habis, kopinya habis, gulanya ada, nggak ada gitu. Anyway, tapi Marta ini dia sibuk gitu. Coba saya percaya betul kita pernah mengalami, kalau misalnya ada tamu mau datang ke rumah, wah langsung beres-beres sibuk, waduh jam berapa nih? Pastor mau datang misalnya, oh kamu mau datang berapa menit lagi? Wah berebut. Kecuali yang memang rumahnya udah rapi terus menerus, wah itu hebat, luar biasa gitu ya. Yang punya anak mungkin tahu juga gitu, wah mau diberesin 2 menit kayaknya berantakan lagi seperti itu. Nah ini Marta ini kira-kira seperti itu gitu. Tuhan datang, wah kayaknya waduh siapin sementara dia sibuk melayani, dia siapin mungkin bikin kue juga sambil baking lah, sambil siapin semuanya, masak air dan lain sebagainya. Dia ngelihat ini Maria kok tenang-tenang aja gitu, malah dengar-dengar, cuma ngedengar duduk diam di kaki Yesus. Terus dia protes sama Tuhan. Nih Tuhan nih Maria gimana nih kok ini saudaraku ini nggak peduli nih, membiarkan aku nih, aku lagi sibuk nih. Padahal suruh dia dong. Nah dia suruh minta Yesus untuk suruh Maria untuk membantu dia. Kemudian Yesus katakan bahwa oh kamu nih sibuk banget gitu. Ini Maria ini udah memilih yang benar gitu. Maria memilih yang benar. Nah ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ini satu quote yang bagus dari seorang pendeta yang namanya Craig Groeschel, Pastor Craig Groeschel. Dia katakan seperti ini. Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Jadi kehidupan kita ini akan selalu bergerak mengarah kepada
yang paling kuat yang ada di dalam pikiran kita. Jadi ketika engkau memiliki masalah, contohnya, engkau memiliki masalah, wah ini berat sekali, tidak bisa, tidak mungkin. Itu akan membuat kita lemah, membuat kita jadi tidak semangat dalam melakukan apa-apa. Karena pikiran kita itu udah diset kepada satu hal yang kuat yang kita taruh dalam pikiran kita. Nah hidup kita akan mengarah ke sana. Akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin kita putus asa, orang mungkin katakan coba begini, aduh tapi karena di pikiran nih, udah bilang susah, tidak bisa, menghambat kita untuk bergerak pada akhirnya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan kembali, dari cara pandang Tuhan, kita akan memiliki sebuah tindakan yang berbeda, sebuah keputusan yang berbeda. Kenapa? Kembali bahwa hidup kita ini akan bergerak mengarah kepada satu hal yang kuat yang ada di dalam pikiran kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan pikiranmu. Apa yang kau tanam, apa yang kau masukkan, apa yang kau percayai, karena engkau akan mengarah ke sana. Seringkali memang bukan orang lain sih yang membawa kita menjadi jatuh atau jelek, tapi memang kita yang menaruh dalam pikiran kita sendiri. Gitu. Memang sayangnya ada banyak hal yang ditanam dalam pikiran kita. Mungkin dari orang-orang sekitar kita, bisa jadi dari dari keluarga sendiri. Misalnya, ini saya kasih contoh ya, ada orang tua yang mengajarkan misalnya, kalau orang baik hati-hati, nanti dia punya maksud. Biasanya begitu ya. Jadi anak-anak seperti ini akan bertumbuh ketika orang dibaik sama dia akan kayak langsung pasang benteng dulu gitu. Hati-hati nanti kalau kamu baik, kamu berhutang sama dia. Jadi jangan pernah minta tolong sama orang. Kalau dibilang, dari sisi berusaha diri sendiri bagus. Tapi pada akhirnya kita akan bisa menjadi pribadi yang sombong loh. Hati-hati, orang itu pasti ada maunya. Oh ya, kalau kamu jahat, ingat loh, kita juga bisa lebih jahat. Kesabaran itu ada batasnya. Nah hal-hal yang seperti itu masuk dalam banyak pikiran dari setiap orang yang akhirnya membawa kepada sebuah keputusan kehidupan yang berbeda. Gitu. Saudara bisa ambil contoh dalam kehidupanmu sehari-hari, tapi prinsip ini memang benar. Apa yang kau taruh di dalam pikiranmu, yang kuat di dalam pikiranmu, itu yang akan membawa engkau untuk menjadi atau mengarah ke sana dan berakhir di sana. Maka dari itu kekuatan dari sebuah fokus adalah luar biasa. Kalau engkau benar-benar fokus kepada orang yang fokus kepada bisnisnya, diurus, dia akan cenderung berhasil dalam bisnisnya. Begitu. Tetapi jangan lupa juga ada banyak sekali distraction, gangguan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dua wanita ini, baik Maria maupun Marta, mereka punya fokus sebenarnya. Maria dia fokus untuk mendengarkan Yesus. Marta kalau dikatakan, dia fokus untuk melayani Yesus. Buruk enggak saudara? Ini mungkin kita punya salah pandangan selama ini. Oh Maria ini jelek, Marta ini jelek. Enggak loh, Marta melakukan hal yang baik, betul ya? Melayani Tuhan. Di firman Tuhan jelas katakan bahwa ini Marta dia sibuk sekali melayani. Satu hal yang baik, melakukan hal yang baik. Gitu. Nah jadi karena masing-masing punya fokus, mereka melakukan hal tersebut. Mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau buat Maria dia akhirnya dia mendengarkan Yesus, dia bukan hanya mendengarkan sekedar casual listening, tapi dia pay attention. Dia benar-benar mendengarkan, memperhatikan, menyimak gitu apa yang Yesus katakan. Dan Marta pun dia memberikan yang terbaik. Dia sibuk, dia berusaha untuk mempersiapkan apa yang dia biasa persiapkan supaya semuanya itu bisa terlihat baik atau bisa dinikmati. Kembali mungkin kalau dalam konteks zaman dulu apakah dia langsung masak air gitu ya. Dia berusaha mempersiapkan yang terbaik untuk Yesus. Nah, pertanyaannya buat kita, apa yang kuat yang ada di dalam pikiran kita atau apa yang menjadi fokus kita gitu. Apa yang menjadi fokus kita? Karena kita akan mengarah ke sana. Oke, ini yang pertama nih. Apa yang menjadi fokus kita akan mengarah ke sana dan kita akan berakhir di sana. Nah, tetapi kemudian ada yang namanya distraction, gangguan. Nah, sebenarnya gangguan ini menarik. Saya baca, saya belajar, saya perhatikan, gangguan ini menarik. Ternyata gangguan ini bisa menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. So distraction is a heart revealer. It can reveal the content in our heart and the condition of our hearts. The content
isi what's in our heart, and then the condition of our heart. Jadi gangguan itu bisa ternyata menyingkapkan sebenarnya nih isi hati kita ini apa nih. Dan juga kondisi hati kita seperti apa. Nah saudara perhatikan, yang pertama kan Maria sibuk untuk mendengarkan Yesus. Jadi sibuknya berarti dia tenang ya, dia menyimak betul. Tetapi Marta ini sibuk, kenapa? Karena dia distracted sebenarnya. Nah saya mau masuk lebih dalam lagi. Tadi Marta dia melakukan hal yang baik, dia melayani Yesus. Tetapi ternyata apa yang dia lakukan itu bukan yang terbaik. Dia melakukan yang baik, tapi bukan yang terbaik. Justru apa yang Marta lakukan itu merupakan sebuah gangguan atau distraction. Padahal sebenarnya saudara lihat apa yang Yesus mau untuk kedua perempuan ini. Yaitu untuk mereka mendengarkan Yesus. Gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, bisa jadi nih. Ini kemungkinan yang logik saya pikir, ketika Marta dia sibuk melayani karena ini rumah dia, tempat dia, waduh kan kita kalau ada tamu pengennya ya rumah rapi gitu ya. Supaya nanti kan kalau enggak orang bisa beranggapan apa gitu. Mungkin hal yang kecil, tapi dari kita ingin memberikan yang terbaik. Atau enggak nanti ya takut diomongin orang lah, atau takut nanti ini bilang orang kok enggak organize banget ya, atau ini enggak perhatian, atau ini orangnya jorok lah, orangnya seperti ini. Normal ya, wajar ya, seperti itu. Akhirnya Marta melakukan itu. Nah ternyata saudara, kalau engkau memiliki gangguan atau apa yang engkau lakukan dalam kehidupanmu itu adalah ternyata gangguan atau distraction yang membawa engkau akhirnya jauh dari Tuhan, teralihkan dari Tuhan. Bisa jadi distraction itu adalah satu hal yang ada di dalam hatimu yang bisa jadi itu merupakan sebuah ketakutan, kekhawatiran, atau hal-hal apapun yang sebenarnya tidak perlu, tapi karena engkau fokus ke sana, perhatianmu diberikan begitu besar ke sana, pikiranmu itu ada di sana, sehingga engkau melakukan semuanya itu. Pada akhirnya apa? Itu menjauhkan engkau dari Tuhan. Dalam kasusnya Marta apa? Marta tidak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Padahal dia melakukan hal yang baik loh. Gitu. Saya pikirkan kenapa Yesus enggak pikir oh ya Marta thank you gitu ya. Kamu berikan yang terbaik gitu. Tapi tinggalin dulu deh. Gitu. Ini ada yang lebih penting. Tapi Yesus langsung bilang, Marta kamu terlalu sibuk. Gitu. Kamu terlalu sibuk. So distraction ini bisa menjadi satu gangguan yang sebenarnya menyatakan isi hati kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah itu merupakan hal yang sangat penting, yang utama, yang bahkan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau ternyata itu menjauhkan kita dari Tuhan, inilah makanya Kolose bilang, Kolose katakan, shift your focus. Kita ini udah salah nih fokusnya. Kita udah fokus kepada hal-hal yang sebenarnya bukannya gak baik, tapi gak terlalu penting. Baik, tapi gak terlalu penting. Bahwa ada yang lebih penting dari itu semua. Jangan sampai kembali bahwa kamu melakukan hal-hal yang baik, tapi kamu tidak menerima yang terbaik. Karena engkau melakukan hal-hal yang baik itu. Padahal sebenarnya ada yang terbaik yang Yesus mau berikan buat setiap kita. So, berikutnya kita lihat. Distraction ini hindered us from receiving the word of God. Distraction hinders us from receiving the best relationship with God. Kalau saya katakan the word of God itu berarti ada janji Tuhan di sana, ada kekuatan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada tuntunan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Karena semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kembali, Yesus berkata-kata nih. Nah saudara jangan lupa bahwa perkataan Tuhan itu luar biasa loh. Betul ya? Firman Tuhan itu luar biasa. Maria dia membuka hatinya kepada Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan, dia mendengarkan Yesus berkata-kata. Dan dia mengalami ketika dia mendengarkan Tuhan, dia mendapatkan apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kesegaran dari Tuhan. Tetapi Marta justru dia distracted. Again, dia distracted dengan hal-hal yang sebenarnya mungkin kecil-kecil gitu ya. Melakukan hal-hal yang, well kalau dibilang baik-baik,
tetapi tidak terlalu perlu untuk saat itu, sehingga membawa dia tidak mendengarkan dan tidak menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan katakan seperti tadi ya, bahwa Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Wah. Tetapi hanya satu saja yang perlu, seperti Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi pada akhirnya, engkau melakukan hal yang baik, tapi Maria dia mendapatkan yang terbaik. Itu. Saya mau katakan sekali lagi, Marta dia melakukan yang baik untuk Tuhan. Tapi Maria mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terlalu sibuk seolah kita melakukan hal yang baik, tetapi justru membuat kita tidak menerima yang terbaik dari Tuhan. Nah ini penting. Bahkan di dalam pelayanan kita juga. Jangan sampai kita terlalu sibuk melayani Tuhan. Minggu lalu kita dengarkan ada 2 hal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu doa dan firman Tuhan. Apakah kita masih memberikan diri kita untuk mengizinkan Yesus berbicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat doa. Bahkan lebih spesifik lagi, apakah ketika kita berdoa, kita selalu berkata-kata kepada Tuhan, dari kita kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, kita minta perlindungan, kita minta berkat Tuhan, kita minta satu hal yang baru dari Tuhan. Atau apakah kita mengizinkan juga Tuhan berbicara kepada kita? Lord, speak to me, say something to me. Kau curahkan isi hatimu tapi izinkan Tuhan berbicara. Berikan dirimu untuk baca, merenungkan firman Tuhan. Atau kita terlalu sibuk nih, saya melayani Tuhan, sibuk pokoknya. Banyak sekali aktivitas di dalam melayani Tuhan, melakukan hal yang baik, tetapi pada akhirnya kita miss gitu. Kita tidak mendapatkan yang terbaik yang sebenarnya Yesus mau berikan kepada setiap kita. So, berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu nih, Tuhan mau supaya kita ini dibebaskan dari pengaruh, dari hal-hal yang membawa kita tidak berbuah di dalam Tuhan. Ini gak berbuah nih. So God wants us to be freed from the influence of fruitless distractions. Jadi distraksi atau gangguan-gangguan ini ternyata itu tidak memberikan hasil, tidak memberikan satu buah yang baik begitu. Yang terpenting dalam kehidupan kita itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan pengenalan kita akan Tuhan. Remember Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daniel 11:32 katakan, umat yang mengenal Allahnya itu akan berdiri teguh dan bertindak. Ini hari-hari ini banyak distraction kalau saya bilang, tetapi juga tantangan buat kita setiap orang percaya. Saya encourage saudara boleh dengarkan apa yang Pastor Z sampaikan tadi pagi di Boston gitu. Itu satu pengajaran yang bagus sekali, hubungannya juga tentang apa yang sedang terjadi di Timur Tengah antara Hamas dan Israel dan lain sebagainya. Ini ada banyak orang yang setuju dan tidak setuju dengan Israel misalnya. Tapi Israel itu ada loh di Alkitab. Umat pilihan Tuhan. Saudara suka gak suka. Dan firman Tuhan katakan berdoa for the peace of Jerusalem. Tetapi bukan berarti Palestina, Hamas dan lain sebagainya juga adalah musuh kita. Mereka adalah orang yang dikasih Tuhan dan banyak orang percaya di dalamnya. Cuma dengan budaya, kultur yang ada pada hari-hari ini di mana terutama anak-anak muda, for the young people, I want to encourage you not just to, accept as it is what the media, try to plant in your mind, which is, it's all driven by them. The concept is, they created the concept, the ideas, and you just receive it without checking what the Bible said about those things or those ideas. Bagaimana tentang LGBT misalnya? Bagaimana tentang pernikahan sama jenis? Bagaimana tentang hal-hal yang lainnya? Nah, draw the line, garis yang memisahkannya itu yaitu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan itu. That's the line. Bagaimana anak muda bisa berdiri teguh? Yaitu dengan firman Tuhan. Tapi kan sekarang seringkali kita mengorbankan Tuhan demi hubungan dengan orang lain.
Saudara, firman Tuhan banyak ajarkan, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita perlu memikul salib. Dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan, atau pengejaran kita akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bisa jadi, atau sering kali, kita ini harus terpisah atau dibenci, tidak disukai oleh komunitas kita. Kalau engkau mengikut aku, banyak orang akan membenci kamu. Tuhan katakan seperti itu. Tapi apakah kita harus mengabaikan kebenaran? Kita harus tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Ya dan amin yang tidak akan berubah. Society berubah, ideas berubah, konsep bisa berubah. Jangan sampai the majority itu determines, well, the truth. The truth is the truth. Yaitu firman Tuhan, the words of God. So, di sini kembali Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ada banyak gangguan yang membuat kita akhirnya teralihkan fokus kita dari Tuhan. Bahkan kita jangan, wah ini udah berbahaya. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Kalau engkau memiliki satu pemikiran yang kritis, itu bagus. Tanya kepada Roh Kudus, belajar. Saya encourage kalau Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan yang engkau bingung, tanya sama saya. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Saya akan coba berikan yang terbaik sesuai dengan pemahaman hikmat yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri saya sebagai gembala ya. Gitu. Tapi bertanya bukan berarti mempertanyakan. Nah ini yang kita harus kembali kepada iman kepercayaan kita. Yesus Raja Damai, Juru Selamat. Hanya Yesus yang bisa membawa atau jalan dari keselamatan itu sendiri. Jelas firman Tuhan katakan seperti itu. Nah jangan sampai gangguan-gangguan seperti ini pada akhirnya membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Tadi saya katakan di awal. Well sehari-hari kita melakukan hal yang baik. Wah kita bertanggung jawab terhadap keluarga, untuk anak sekolah dengan baik, semuanya bisa sekolah dengan baik, keluarga bisa baik, misalnya pelayanan juga bisa baik. Tapi jangan sampai seperti Marta melakukan hal-hal yang baik tetapi tidak menerima yang terbaik. Saudara kalau disuruh pilih apakah engkau mau melakukan hal yang baik atau mau menerima yang terbaik? Yesus katakan, Maria, dia mendapatkan yang terbaik, yang tidak bisa diambil dari dirinya. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, yang akan membawa kepada satu kehidupan yang berbeda. Apa yang mungkin akan kita lakukan itu ya udah. Kadang-kadang saya pikir misalnya, pastor gimana nih dari awal pelayanan ini banyak bukan hanya di sini gitu ya. Waduh kita nggak ada WL, waduh kita singer cuma satu, waduh kita nggak ada yang main alat musik tertentu misalnya. Hey, dalam posisi seperti itu saya suka bilang, kita mau ngapain di sini? Kita mau menyembah Tuhan, betul ya? Penyembahan kita kepada Tuhan tidak bergantung kepada alat musik. Kita bisa kok set our heart and worship God. Ya puji Tuhan, kita tetap berdoa buat pekerja, kita berdoa buat resources. Tapi jangan sampai ada apapun yang menghalangi kita. Wah, karena nggak ada alat musik, nggak bisa penyembahan. Nah itu kita distracted tuh. Kita fokus kepada hal-hal yang baik sebenarnya, yang kita doakan baik. Pada akhirnya membawa kita jauh dari Tuhan. So, maka dari itu kita perlu set your focus again. Alihkan perhatian kita kepada hal-hal yang di atas. Fokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan alihkan itu berarti kita perlu menyingkirkan mungkin hal-hal yang selama ini kita lakukan yang ternyata membawa kita jauh dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat gitu ya. Saya berdoa sendiri, saya melihat, saya belajar ya. Jadi saudara setiap kali mempersiapkan firman Tuhan itu, memang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Itu untuk disampaikan pada jemaat Tuhan, tapi memang seringkali yang pertama kali ditegur oleh Tuhan saya sendiri nih. Well kamu juga distraction seperti apa gitu. Dalam mempersiapkan khotbah, wah banyak sekali distraction. Ya itu tadi misalnya lihat ada gara-gara buka HP, ada SMS lah, ada WhatsApp. Terus jadi kemana? Oh jadi 15 menit lewat. Waduh, mesti di close ini, mesti di X. Kalau enggak fokus, enggak akan fokus gitu. Seperti itu. Nah, kita perlu tanya Tuhan. Kita perlu minta Tuhan, kita perlu minta Roh Kudus untuk menyatakannya pada diri kita apa nih yang selama ini menjadi gangguan dalam hidup saya yang tidak saya sadari tapi ternyata membawa saya tidak menerima yang terbaik dari Tuhan. So we need Jesus to reveal our distractions so we can focus on what matters to God. Kita bisa fokus kembali apa yang penting bagi Tuhan. Kalau saudara lihat apa yang penting bagi Tuhan, yaitu untuk duduk dengar,
perkataan Tuhan. Tuhan gak bilang kamu melakukan pekerjaan yang buruk loh kepada Marta. Tuhan cuma bilang, kamu ini udah sibuk, terlalu sibuk melayani. Tapi kamu dengan kata lain ya, kamu tidak mendapatkan yang terbaik. Maria, dia mendapatkan yang terbaik. Dia memilih yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripadanya. So, bagaimana Marta bisa tahu apa yang ternyata menjadi gangguan, distraction dalam hidup dia atau pada saat itu. Jadi Marta ini dia tidak menyadari gangguan-gangguan yang ada sampai Yesus menolong dia untuk dia bisa melihat apa yang ada di hatinya lewat perkataan Yesus itu tadi. So Martha did not recognize her distraction until Jesus helped her to see her heart. What's in her heart? Dia pikir bahwa dia melakukan hal yang baik buat semua orang. Dia pikir dia melakukan hal yang benar. Bahkan dia sampai marah kan dalam hatinya. Dan dia bahkan sampai ngomong sama Tuhan. Tuhan ini nih, suruh dia bantuin saya kayak gitu. Ini kok kita kan lagi sibuk mau menjamu, kenapa Tuhan dia kok diam-diam aja gitu. Sih saudara perhatikan, kalau engkau dikuasai oleh yang namanya distraction, tindakanmu itu bisa salah. Karena engkau punya pikiran tadi, your life will is moving towards the strongest thoughts in your mind gitu. Jadi kalau kita pikir bahwa oh ya, yang benar itu sebenarnya ini nih, melayani, melakukan sesuatu, melakukan hal yang baik. Ya kita akan bisa marah, kita akan bisa kecewa sama orang. Bahkan dia bilang sama Yesus sendiri, Tuhan ini gimana nih, ini Maria begini nih. Nah sementara yang Tuhan inginkan itu berbeda. Tapi Yesus dia menyatakannya, dia membukakannya kepada Marta. Dia katakan kepada Marta tadi, Marta kamu ini sebenarnya salah fokus. Kamu perlu fokus kembali, kamu perlu alihkan fokus kamu dari melakukan hal-hal yang sedang kau lakukan, hal-hal yang teknis yang kau lakukan, kepada mendengarkan apa nih sebenarnya yang aku mau sampaikan kepadamu. So Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk kita boleh kembali fokus kepada Tuhan. Dan kalau saya kembali kepada Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan kan katakan seperti ini. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. And then the second point, second verse, set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Nah ini ada dua kata yang bagus nih di sini. Dua katanya itu apa? Yaitu seek and then set your minds. Kalau dibilang set your mind, pikirkanlah. Dalam bahasa Indonesia kalau di Alkitab ada kata lah, itu berarti kan sebuah perintah ya, kerjakanlah gitu. Ayo bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Do it istilahnya gitu, benar gak? Bukan ya boleh dipikirin boleh enggak gitu ya. Tapi pikirkanlah, kemudian carilah, seek. Berarti benar-benar perlu ada sebuah usaha untuk kita memikirkan. Karena saya pernah baca tuh, saya pernah sampaikan juga, ini dalam satu bukan dalam satu hari, mungkin dalam 1 menit atau 1 detik pikiran kita itu memikirkan banyak hal. Coba di sini ada yang kepikiran nggak di rumah misalnya, ada yang kepikiran bill nggak sekarang nih, atau kepikiran mobil kah, kepikiran yang di Indonesia, kepikiran apa gitu, kepikiran besok kerjaan, kepikiran ini. Banyak sekali yang terjadi dalam pikiran kita. Untuk itu kita perlu perkecil dan fokus pikirkanlah. Dari banyak hal, dari banyak earthly things, perkara duniawi, pikirkanlah perkara yang di atas. Itu yang pertama. Berarti kita harus berusaha sebaik mungkin. Kita berusaha untuk fokus, itu keputusan kita. Kita yang harus memberikan fokus yang terbaik. Nah kemudian di ayat yang pertama dibilang seek, kalau begitu cari. Ada firman Tuhan di kitab Amsal pasal 4 kalau tidak salah. Carilah hikmat seperti engkau mencari emas dan permata. Sini ada yang pernah kehilangan kunci mobil gitu atau kunci rumah gitu kan. Wah, atau handphone ya sekarang. Waduh, paniknya minta ampun kan. Waduh, saya pernah zaman dulu belum ada handphone. Saya lagi mau ngegambar malam-malam, saya nyari pensil saya nggak ada. Waduh, itu udah mau marah, udah bongkar semuanya, meja sampai ke bawah kasur, di buku saya bongkar semuanya. Karena nggak bisa nerusin, ini besok mau dikumpulin gitu ya. Wah, ini gimana? Mau malam-malam nggak ada toko yang buka. Warung juga nggak ada gitu. Aduh sampai akhirnya udah sejam lebih saya duduk di kursi. Terus saya tuh kepala saya begini, jatuh dong pensilnya ternyata ada di sini. Kebayang nggak? Keselnya minta ampun.
Siapa yang pernah taruh kacamata, terus mana kacamata ya taunya ada di sini gitu. Ya kan seperti itu, aduh. Nah mencari itu berarti kayak berusaha, kalau saya tidak mendapatkan ini, saya nggak bisa lanjut nih. Saya bergantung kepada hal ini, saya tidak bisa ada apa-apa. Terutama dalam kehidupan kita dalam Tuhan. Seek the things that are above. Carilah perkara yang di atas. Karena kehidupan kita itu bergantung daripadanya, dari Tuhan. Dalam arti apa? Firman Tuhan itu tadi, bagaimana kita memandang kehidupan kita, waktu kita masuk dalam firman Tuhan, kita sedang menyesuaikan atau sedang setuju kepada apa yang firman Tuhan katakan. Supaya apa yang kita alami itu tidak lebih besar, tidak mengatasi, tidak memberikan ketakutan, kekhawatiran. Kita perlu cari, dari firman Tuhannya juga kita cari janji firman Tuhan. Satu hal yang saya sampaikan sebelumnya, saudara, kalau engkau mendapatkan firman Tuhan atau mencari firman Tuhan, cari firman Tuhan, baca firman sampai benar-benar firman itu berbicara secara pribadi dalam kehidupanmu dan memberikan kekuatan buat engkau dalam masalah yang spesifik yang sedang engkau alami pada hari-hari ini. Kemudian doakan firman Tuhan, imani firman Tuhan itu. Firman Tuhan, Tuhan engkau mengatakan seperti ini, amini terjadi dalam kehidupanmu. Itulah kita mencari perkara yang di atas. Masalahnya ada, tapi apa yang Tuhan katakan tentang masalah saya? Apa janji Tuhan terhadap tantangan saya? Nah itulah, di sana kita mencari. Dan mencarinya sampai apa? Sampai kita mendapatkan. Kita cari Tuhan, kita tanya Tuhan. Jangan justru kita meninggalkan Tuhan, kita fokus kepada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Oke, kita berusaha secara manusia. Tetapi again, sekali lagi, satu hal yang kita belajar sore hari ini, jangan sampai engkau melakukan hal-hal yang baik, tetapi justru membawa engkau tidak mendapatkan yang terbaik yang Yesus siapkan untuk dirimu. Jadi pikirkanlah dan carilah perkara yang di atas. Paulus, dia berbicara luar biasa, ayat terakhir ya. Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8 dan 9, dia katakan seperti ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya, apa di sini bilang? Sampah ya, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. So indeed I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him. Wah ini satu ayat yang luar biasa nih. Jadi buat Paulus, dia abaikan semuanya, dia anggap yang lainnya itu bahkan ini ekstrim nih. Kalau tadi Marta dia melakukan hal yang baik, tapi ternyata kalau buat Paulus, tidak ada yang lebih berarti selain pengenalan akan Tuhan. Bahkan semua yang dia miliki, dia anggap apa? Sampah loh. Kalau saya kasih sampah kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dengan handphone mana yang dipilih? Tentu secara normal kita milih handphone dong gitu. Sekarang atau materi lah. Tapi sekarang kalau kita diperhadapkan dengan materi dan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita dihadapkan kepada kesempatan untuk mendapatkan materi dan kesempatan untuk mendapatkan Tuhan. Kesempatan yang Marta dapatkan untuk melayani Tuhan. Sementara pada saat yang sama ada juga kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Mana yang kita pilih? Apakah selama ini kita memilih sibuk melakukan sesuatu, mencari sesuatu? Yang baik, betul baik. Tapi justru karena kita melakukan satu hal yang baik itu membawa kita tidak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh renungkan, mari kita boleh perhatikan apa yang sekarang mengalihkan perhatian kita, yang mengalihkan fokus kita, atau yang mengganggu fokus kita, yang membuat kita tidak mementingkan hal yang penting, dan sebaliknya mementingkan hal yang tidak penting sebenarnya. Again, satu perkataan Yesus biar boleh kita renungkan dalam 1 minggu ke depan ini, apa yang Yesus katakan kepada Marta tadi. Maria mendapatkan yang terbaik. Engkau terlalu sibuk. Yang engkau lakukan hari-hari ini mungkin baik. Tapi apakah karena yang engkau lakukan membawa engkau tidak dekat dengan Tuhan? Membawa engkau tidak mencari Tuhan?
membawa engkau tidak berdoa, membawa engkau tidak baca firman Tuhan. Secara duniawi engkau boleh sukses, tapi pengenalan akan Tuhan itu terlewat. Engkau melewatkan yang terbaik dari Tuhan. So what is distracting you from being closer to God? Yesus katakan, yang Yesus inginkan yaitu untuk kita boleh datang kepada Tuhan, mendengar. Karena di dalam Tuhan, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam doa itu ada kekuatan yang luar biasa. Saudara, mungkinkah jawaban yang saudara doakan selama ini atau inginkan dalam hatimu selama ini itu sebenarnya ada. Tapi karena kita terlalu sibuk melakukan hal-hal yang lain, mencari dalam hal yang lain, membawa kita tidak menerima jawaban, janji, kekuatan yang Tuhan mau berikan bagi hidup kita. So tetap setia, fokus kepada Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas. Minggu depan saya akan dalami lebih lagi, lebih spesifik lagi bagaimana kita fokus kepada perkara yang di atas. Oke, sampai di sini dulu, biar kita berdoa firman Tuhan boleh terus dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, Roh Kudus terus bekerja ya. Mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita akhiri ibadah kita sore hari ini, kita akan muji Tuhan lagi. Tadi yang ada tuh yang apa, yang distraction tuh bagus tuh.